berikan salah-salahnya lah gitu kan. Nah, ilmunya ujung-ujungnya kita harus untuk mencapai ilmu al-uji, untuk kembali ke alam lahir harus mengamalkan yang namanya 4 ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu mati. Dulu sudah, ya. Jadi supaya kembali lagi ke alam lahir, kita mengamalkan yang namanya di alam dunia ini amaliyahnya tarekat. Tarekat jelas. Apa tarekat? Ilmunya, metodenya, caranya, zikirnya jalan. Jelas yang apa? Laksanakan untuk membersihkan jiwa yang jahat atau jasmani yang jahat, yaitu dengan zikir jalan. Setelah mulai itu terus istiqomah, baru bisa kembali ke alam ruh sultani. Ruh sultani apa? Amaliyahnya hakikat. Setelah mengamalkan yang namanya hakikat, bisa apa? Hakikat milik Allah dasarkan. Hakikatnya kuat. Kuat, terus sihir atau luban. Zikirnya sihir. Olah terus nyampe alam surga. Nah ini kalau orang yang berkoreos harapannya bukan surga firdaus, tapi makom yang tertinggi adalah musyahadah. Selesai ya kan? 15 menit persis 3 pasal 15 menit selesai. Selesai doang maksudnya pahamnya kan tadi ya kan yang pasal 2 dulu ya, pasal 2 ini adalah ruh itu disuruh merantau sama Allah. Setelah balik disuruh merantau ke Allah sama Allah, diturunkan sampai ke alam mulki namanya. Alam mulki ini ya, ini adalah ruhnya dikasih nama ruh jismani. Ruang edarnya apa? Ruang edarnya adalah anggota badan. Amaliyahnya apa? Syariat. Syariat apa? Perintah Allah. Syariat dilakukan. Gampang kan ya? Gampang kan nih? Coba bingung. Nih grafiknya alam takut dibalik dulu. Jangan pasal 1 dulu, pasal 2 dulu. Pahami dulu pasal 2. Ya, pasal 2 adalah alam takut kita ciptakan. Turunkan lagi alam jabarut, alam takut, alam mulki. Di alam mulki itu ngapain? Lupa. Nah, tadi kan makanya di alam mulki dikasih namanya ruh kan nama di alam mulki ruhnya namanya jismani. Ruang edarnya gimana? Anggota badan. Ya, darah badan. Itu jismani. Amaliyahnya apa? Syariat. Paham ya? Ruh jismani amaliyahnya kalau di sini namanya harta yang berharga. Kalau di kitab ini maksudnya harga yang berharga untuk ruh jismani adalah syariat. Saya singkat kali ini mas, ya bermudah. Lama jabat manapun alam mulki, ruhnya dikasih nama ruh jismani, amaliyahnya syariat. Ruang edarnya badan. Terus setelah olah ruh tadi apa olah tadi? Ibadah, ajaran gimana? Baru naik tingkat lagi. Setelah naik tingkat, ada syarat lagi sebelum syariat
Nah, bisa namanya torik. Torik adalah amaliyahnya itu. Kalau apa sih kita? Kalau masih ada hati. Ruhnya dikasih nama ruh ruhani. Ruh ruhani boleh kita lagi ruh sulfoni. Apakah dari bujuk-bujuk dari ruh jismani langsung ke ruh ruhani? Itu hak jabis Allah. Mungkin kalau anak yang masih bayi, makanya pernah ini terkait di Mangkok kan, saya pimpin berbeda kan menceritakan sama dia, bahkan perasaan besar sesak pada kecil pak, ruh yang membesar lama tinggi. Jadi yang pernah mimpi atau pas lagi amalia, baik tidur maupun apapun, itu tanda-tanda itu ruh membesar. Terus membesar. Kalau anak bayi mungkin atau belum balik, bisa mungkin Allah berjaya langsung terbang ke arah kursi, nggak perlu lagi lewat apa malam Tuhan, nggak lewat lagi. Kalau di sini kan alam barzah ya, di alam kehidupan itu malam alam barzah baru masuk ke ruang. Tapi di alam barzah ini, kalau udah biasa mengamalkan, tentu kita yang diutamakan musik kita. Ruh itu kapan saja bisa usul pada Allah. Jangan barzah. Ya, jangan barzah. Ruh kapan saja bisa usul dengan Allah. Jadi ini ya, alam makhluk, ruh kita mau suruh merangkak sampai alam bumi. Begitu alam bumi, kalau yang lupa berarti nggak bisa kembali, ya kan? Makanya supaya ada bisa kembali harus mengamalkan azariyah di mana ibadah perintahnya. Setelah diolah baru masuk ke alam orang. Ruhnya apa salah? Ruhnya kasih nama ruh ruhani. Jadi kalau misalnya kayak Kang Haji dulu misalnya pangkatnya sama, dia sama. Turun lagi ulang, udah. Turun lagi pakai RW. Dulu yang paling rendah rakyat jelata. Alam mungkin ibaratnya misalnya rakyat jelata. Rakyat jelata lupa. Nah, rakyat jelata ini masih lupa karena apa kerjanya cuma nunggu kartu misalnya. Nunggu kartu atau mungkin apa? Karena lupa saking asiknya main catur dari pagi subuh sampai sebulan misalnya. Bawa pohon lagi. Itu yang paling sama saya gitu. Nah, jadi saking sayangnya Allah tadi, Allah turunkan kamu ini supaya apa? Kita nantinya ada supaya itu merasakan kedekatan dari zat dan Allah dari alam bumi sampai ke alam makhluk. Itu tujuan. Katakan yang ini kasarnya yang sudah selesai. Ada keterangannya, ya tujuannya itu makanya tiga bahasa makanya tiga bahasa oh yang sebutnya dari dulu tiga pasal, ya bisa bikin ini juga 3 hari ini, gimana ya supaya apa namanya ini supaya gampang dimengerti gitu loh maksudnya, ya kan? Jadi supaya gampang dimengerti. Nah setelah nyampe rusul tadi sikir-sir. Setelah dikisir, bisa dirasa, dikisir apa sih? Kopi. Dikirasa sirul asro. Di apa namanya? Di tempat fair. Sirul asro. Dikir yang tanpa huruf, tanpa suara. Lah, harfin, lah, wala sautin, tanpa huruf, tanpa suara. Hanya rasa, merasakan itu apa? La maujud di hati Allah maknawiyah. Selesai kan? 3 pasal lulus. Ya, 3 pasal lulus. Surga
Anaim. Salah yang ini. Rusokoni mendapat surga Firdaus, surga yang tertinggi bagi kaum syariat. Apakah kaum syariat bisa dapat surga? Bisa, ini tergantung yang penting mengamalkan. Tapi bisa berusaha dengan Allah? Enggak bisa. Syaratnya harus menggabungkan yang namanya ilmu dohir, ilmu batin. Tuh kesimpulan daripada pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu seperti itu. Makanya saya mulai menerangkan pasal 2 dulu, lalu pasal 1, pasal 3, pasal 1-nya di tengah. Maksudnya apa tadi? Allah turunkan dulu nih, bukan Allah naikkan dulu. Kalau begitu sejarahnya Allah turunkan dulu baru diangkat. Kan begitu. Seperti Nabi Allah ada kali sama. Nah itu mungkin silakan sekarang bertanya jawab. Ya, jadi ini penjelasan bab pasal 1, pasal 2, pasal 3. Amaliyahnya sampai ke pasal apa? Bisa kembali ke dalam tahun untuk mendapatkan musyahadah dengan Allah. Amaliyahnya, ilmunya, kalau di sini ada 3. Tarekat, makrifat. Karena hakikat itu milik Allah. Hakikat jadi apa? Antara Sayyidina Umar, aku ketemu Allah karena Allah. Sayyidina Ali begitu aku melihat Allah karena Allah yang memperlihatkan. Jadi hakikat itu milik Allah. Nah, jadi penjelasannya di situ kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kita harus olah ruh kita. Jangan sampai lupakan seperti kita tadi, hakikatnya ruh diturunkan ke dunia ini yaitu Allah kunci wal insan dan dia wujud azaliyat dimana tuh olah naik sampai kembali lagi ke musyahadah. Syaratnya apa? Syariat ilmunya, tarekat hakikat makrifat. Gampang kan? Gampang. 3 pasal sekaligus 15 menit kelar. Coba, mama ada yang bingung nggak coba? Tidak apa-apa. Ada yang bingung di mana coba? Ada yang coba bingung saya itu masih pada waktu apa namanya? Waktu ketemu Allah sadar nggak? Begitu juga dalam kandungan. Sadar itu juga setelah dewasa. Waktu kita nyusu sadar nggak? Jadi gini Pak, untuk menghafalnya jenis sepeda, tadi punya anak. Setelah suruh balik, suruh nyari sumpah kerjaan. Kalau pada aku dulunya nggak ada prosesnya, ya kan? Aku dulu ke bumi, anaknya pada suruh ke bumi, ke Jakarta, sumpah. Tapi sama Pak itu lebih kecil pada anaknya. Nah, kamu jangan lupakan orang tuamu. Tuh. Jangan lupakan orang tuamu. Kamu bisa pulang, jangan masalah. Jadi setelah dewasa itu, si anak kita tadi merantau. Setelah merantau dalam bumi ini diciptakan misalnya amalia supaya bisa balik. Amalianya malah mungkin. Kalau malah lewat saja. Jadi diperkenalkan dengan malaikat-malaikat Allah. Alam bukti sekarang, alam bumi atau alam kasut.
Nah, itu tadi ya. Jadi kita rutinlah tadi anak kita itu orang tua begitu dari dewasa. Pasti mana nih mas? Kertas ini tadi, kertas tadi. Tapi sebelum dari Buat tatak ini sampah. kalau mau kita kalau tahu nih harus masuk ke belok. Jalan lalu, jalan lalu cuma itu. Oh, jadi jalan lalu. Loh, kita berjanji seperti Nabi Muhammad tadi, wahai ajaran, kamu mau bekal juga, iya mau. Ya, muji sama Nabi Muhammad. Tuh. Alam mahut, alam ruh tadi. Jangan berantakan. Alam laut itu bermesraan dengan Allah. Alam laut, Allah bermesraan dengan Allah. Berkalam-kalam dengan usaha dengan Allah. Itu alam laut. Kalau Jabarut, Sabar itu kan sekarang sudah Nabi. alam apa? Sabar Alam Nabi. kemudian dikasih bekal pabrik tadi diturunkan sama Nabi Muhammad. Jalan satu lain. Loh, yang masih suci itu masih tentunya masih orang soleh saja. Ya kan? Setelah diberikan ya, dengan itu. Setiap perjalanan dia masih suci. Masih suci. Sampai kalau malakut ini masih suci. Loh, kita masih suci. Belum terkontaminasi virus. Virusnya tadi apa dalam kita ini? Kita Spanyol, yang lebih dan sebagainya. Ribuan. Nah, gitu. Dalam mungkinnya itu dia. Maka alam kandungan. Alam mungkin kan. Alam mungkin ya kandungan. Alam bumi kan. Alam malakut itu ruh kita bersedia dulu malaikat Allah. Malaikat dunia. Malakut itu malaikat. Belum lahir malaikat. Makanya kalau kamu saya kan dilahirkan dari burung lain dua kali. Maksudnya begitu. Ya kan? Kalau saya malah bingung. Maksudnya kayak kalau kamu saya itu menjelaskan belum dilahirkan dua kali. Kalau saya mengambil malah kabarnya begini, dia kan ruh dalam takut saya malakut itu masuk. Begitu di ruh ditiupkan al-mu'minun 12, 13, 14, setelah disempurnakan kita ini, setelah disempurnakan jasad baru ditiupkan. Tuh, dalam ini baru dikasih nama yang ruh jismani, bukanlah ruh al-qudsi, karena di ruh yang paling rendah yaitu ruh jismani. Amaliannya apa? Syariat. Yang barang-barang kelihatan. Sedekah, puasa, sholat, menikah, amalian. Tapi jangan lupakan perintah Allah Azayat 5. Sesungguhnya kamu pokoknya ibadah. Gitu ibadah. Kalau bisa mengamal itu minimal dari surga al-mawar. Mereka dari bahasa surga al-mawar. Ketenangan ruang ibadah, bicaranya enak, nggak menyakiti orang, itu termasuk surga ketenangan. Nah itu ya, makanya saya terus sama dengan ini maksudnya kita di alam bukti ruhnya dikasih nama ruh jismani. Amaliyahnya itu apa? Ruang edarnya di mana? Di hadis syariat, di badan apa? Amaliyahnya ilmunya syariat. Di pasal apa namanya jadi ada ilmu yang 3 pasal 1 ya. Terus orang ruh lagi terus bisa supaya naik lagi ruh naik lagi kan malaikat tadi. Nanti sebenarnya saya baca dulu kan, tapi sampai ini nggak ada sisa kubur kan. Saya nggak ada sisa kubur, jadi kalau menarik itu nggak sisa kubur harusnya. Karena dalamnya makanya sudah ruh di alam mulki ini setelah meninggal nanti ini bisa kemana aja? Pola maupun menafsir bisa kemana-mana.
ruh di atas, ruh yang makanya dibilang kalau tidak ikul mani di sini. Ikul mani adalah bagian berendah kita. Ikul mani kembali yang bisa kembali dari ikul mani. Berikan sekali yang suci setelah sholat. Ilmunya apa? Wajib hukumnya syariat makrifat kalau tidak itu kalau ini kan syariat hakikat kalau dikatakan terus tiga hakikat apalagi balik ya silakan Kalau lihat dari gambar naik dari dasar ini naik ke ini. Nah, dalam hal ibadah itu kan penjelasan di awal itu kan ya sebenarnya misalkan kan disebutkan saya nah di situ kan ada sebenarnya ini kan naik dari syariat yang namanya di syariat maksudnya itu ilmunya ilmu untuk mencapai dua sin untuk mencapai makhluk dengan yaitu supaya usaha dengan Allah ilmunya apa? Mereka untuk mencapai yang mencapai saja. Jadi setelah ini kita ada pada kasus itu harus karena dipintamu saya kita nangkep kamu sudah terus balik dan dirasa makanya kita penjelasan ini kalau saking sayangnya kepada hambanya dipindahkan atau diberikan tidak samawi ya kan kalau tidak samawi kalau di zaman Nabi Musa ya misalnya apa kita izin ya kan bahwa Zabur ya melakukan kepada itu kan sampai nabi-nabinya ya saking sayangnya untuk meninggalkan itu di atas siswa ini banyak lupa. Jadi makanya ajaran Imam Nawawi banyak banget membahas ajaran titik apa perintah Allah ibadah itu jadi itu ibadah. Nah di ajaran Imam Nawawi banyak sekali sih membangun ini kan saya hanya untuk meningkat supaya gampang dihafal. Pasal 1, 2, 3 ini bisa paling sekali. Jadi apa yang diulangi ya coba? Yang di mana? Panahnya panah yang mana? Yang kuning, kuning. Bersama nanti saya ini begini kan? Ini sama dengan itu maksudnya ini dalam arti sama dengan dikasih namanya penyelesaian dua kedarnya kan sih dua kedar itu adalah amalia positif. Toriko itu kan nama kolbu sebetulnya kolbu. Makanya jadi kolbu itu maksudnya naik ke atas halaman kolbu. Jadi sebetulnya kalau yang sudah melaksanakan ini sebetulnya tingkatan pola ada berapa sih? Yang gampang yang 4 kolbu, berapa itu tadi sir berubah. Enggak kalau saya itu ada 7 cuma di sini ada yang gampang 4 kolbu, 2,
syirik. Syirik mana? Aku Allah. Jadi lamaran yang syirik tadi udah nggak syirik lagi. Di sini jelaskan nanti ilmunya barang berharga yang masih namanya barang berharga ilmunya maksudnya tanpa suara. Penjelasannya tanpa huruf, tanpa suara itu yang namanya musyahadah tawajud. Makanya musyahadah tentang Allah. Nah beritanya di sini ada. Paman karena juga Robi, maka yang apa kulina. Walanya syirik bina. Jadi barang siapa yang berlingkup dengan Allah, mengamalkan amal-amal sederhana dan tidak menyentuh aneh. Dan tidak jadi tidak menyebutkan gitu kan. Jadi ini tingkatan ibadah yang maksudnya tingkatannya kalau secara diri aku pakai padahal zikir tawajud itu bukan zikir tadi syariat. Zikir syirik itu bukan lagi zikir syariat. Kalau syariat ini tadi apa namanya sholat yang dia kalau kita maju sudah amalnya bukan syariat lagi sudah masuk ke ilmu batin. Nah, ilmu batin di situ kita maju sudah masuk ilmu batin. Belum masih wajib. Nah, nanti kita baca satu-satu lah. Kalau saya ini masih gini, merumuskan ini tuh bab pasal 1, ya kan? Ini di bab pasal 2, ini bab pasal 3.